Halo para pengangguran di seluruh dunia dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel YouTube saya, dan tentu saja di sini saya akan kembali merangkum alur cerita sebuah film yang berjudul X-Men Dark Phoenix. Penasaran seperti apa kisahnya? Langsung saja tanpa banyak basa-basi di awal, kita akan masuk ke alur ceritanya. Okay, how about I make you a promise? Can you change the station? Kisah akan diawali pada tahun 1975 di mana ada seorang gadis kecil bernama Jean Grey yang sedang melakukan perjalanan bersama ayah dan ibunya hingga tiba-tiba Jean mendengar suara-suara aneh di kepalanya. Entah apa yang terjadi, namun ketika Jean tak bisa mengontrol dirinya, terjadi sesuatu yang aneh di mana saluran radio terlihat error dan berganti sendiri, disusul oleh sang ibu yang tiba-tiba pingsan dan... ya, mobil mereka pun menabrak mobil di depannya yang menyebabkan orang tua Jean langsung tewas seketika. Namun yang aneh adalah Jean sama sekali tidak terluka sedikit pun akibat kecelakaan tersebut. Ketika berada di rumah sakit, Jean didatangi oleh seorang pria bernama Charles Xavier yang mengaku sebagai dokter, di mana dia mengatakan bahwa kedua orang tua Jean telah tewas dalam insiden kecelakaan itu. Charles pun mengatakan bahwa Jean mempunyai sebuah anugerah atau kekuatan, dan keanehan-keanehan yang terjadi sebelumnya disebabkan oleh kekuatan itu, namun Jean saat ini belum bisa mengontrol kekuatannya sama sekali. Dan mari saya jelaskan sedikit mungkin bagi kalian yang belum tahu film seri X-Men, bahwa dalam film ini orang-orang yang mempunyai kekuatan super seperti Jean disebut mutan, dan Charles Xavier juga termasuk di antaranya, di mana Charles mempunyai kekuatan yaitu bisa mengetahui dan juga bisa mengendalikan isi pikiran orang lain sesuai dengan keinginannya. Lanjut. Charles pun menawarkan Jean supaya mau ikut bersamanya, di mana Charles mempunyai sebuah sekolah khusus untuk para mutan, dan karena merasa tak punya siapa-siapa lagi, Jean pun bersedia ikut bersamanya. "17 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1992, pemerintah AS secara resmi meluncurkan pesawat luar angkasa bernama Endeavour untuk sebuah misi. Pada awalnya peluncuran berjalan lancar, namun setelah melewati atmosfer bumi, pesawat terkena sebuah lonjakan energi yang diduga akibat dari suar matahari hingga menyebabkan sistemnya rusak parah dan pesawat kehilangan kendali. Not this. No. Yes? Untuk menyelamatkan para astronot, Presiden AS pun meminta bantuan Charles Xavier untuk mengirimkan anggotanya yang dipanggil dengan X-Men keluar angkasa, dan tanpa berpikir panjang, Charles pun bersedia menerima misi tersebut. Dan mari saya perkenalkan terlebih dahulu dengan masing-masing anggota X-Men. Yang pertama ada Scott yang bisa menembakkan sinar laser dari matanya. Yang kedua ada Raven yang bisa mengubah tubuhnya menjadi siapapun seperti bunglon. Selanjutnya ada Kurt yang bisa berpindah-pindah tempat dengan sangat cepat. Kemudian ada Peter yang bisa berlari dengan sangat cepat, dan saking cepatnya dia berlari, semua benda di sekitarnya tampak seperti tak bergerak sama sekali. Lanjut, yang kelima ada Hank si manusia gorila. Kemudian Storm si pengendali petir, dan yang terakhir sekaligus yang paling kuat di antara mereka yaitu Jean Grey, yang kekuatannya sangat sulit untuk bisa dipahami oleh akal manusia, di mana dia bisa menggerakkan benda apapun dan juga bisa mengendalikan siapa saja. Namun saat ini Jean belum bisa mengendalikan kekuatannya secara penuh. Let's go. X-Men pun mulai meluncur keluar angkasa, sementara Charles akan mengawasi mereka di dalam sebuah ruangan yang diberi nama dengan Cerebro, di mana dalam ruangan ini Charles bisa memperluas kekuatan pikirannya sehingga dia bisa berkomunikasi dengan siapa saja tanpa menggunakan HP, telepon, dan sejenisnya, meskipun dengan jarak yang sangat jauh sekalipun. Sesampainya di luar angkasa, mereka akhirnya menemukan pesawat yang dimaksud dan langsung memulai aksi penyelamatan, di mana Kurt membawa Peter bersamanya sehingga mereka bisa menyelamatkan para astronot dengan sangat cepat. Strap in, we're headed home. Wait. Our commander. Namun ternyata masih ada satu astronot yang tertinggal. Untuk kemudian Kurt membawa Jean ke pesawat itu supaya Jean bisa menahan pesawat supaya tidak cepat hancur. Sementara Kurt akan mencari si astronot, di mana setelah menemukan si astronot tersebut ternyata suar matahari itu sudah sangat dekat sekali dengan mereka. Dan
Ya, suar matahari itu ternyata menghantam mereka dengan sangat dahsyat dan karenanya Kurt pun hanya bisa menyelamatkan si astronot tanpa bisa membawa Jin bersamanya. Sementara itu Jin ternyata bisa menyerap semua energi suar matahari itu ke dalam tubuhnya, namun tiba-tiba pesawat itu pun meledak. Namun yang aneh adalah Jin masih hidup dan dengan kekuatannya Kurt pun membawa Jin ke pesawat untuk diselamatkan. Scene pun berpindah pada sebuah keluarga yang sedang melakukan makan malam di mana anjing mereka menggonggong tanpa sebab, dan ketika salah seorang dari mereka memeriksanya, tiba-tiba ya, muncul sekelompok alien preketek yang langsung membunuh wanita itu, dan ajaibnya dia bisa meniru tubuh wanita itu untuk kemudian alien itu membunuh semua orang yang ada di sana. Come dance with me. You wanna dance? Di sisi lain, para anggota X-Men sedang berpesta termasuk Jin dan Scott yang ada di sana. Namun ketika melihat kobaran api unggun, Jin merasa trauma atas apa yang telah menimpanya dan Jin tampaknya tak bisa mengontrol kekuatannya yang amat sangat besar dalam tubuhnya sehingga lepas kendali dan menghancurkan pesta tersebut. Setelah terbangun, Jin pun baru menyadari satu hal, bahwa ternyata ayahnya masih hidup dan langsung pergi untuk menemuinya. Namun bukan kedamaian yang dia dapatkan, melainkan sebuah kenyataan pahit bahwa ternyata ayahnya sama sekali tidak berniat untuk mencari dan mengurus Jin setelah insiden waktu itu. Tak berselang lama, para anggota X-Men pun tiba di sana untuk meminta Jin supaya mau ikut pulang bersama mereka. Namun tiba-tiba kekuatan dalam tubuhnya kembali muncul dan dengan cepat para anggota X-Men mencoba menghentikan Jin. Namun dengan kekuatan Jin yang begitu besar, mereka pun tak bisa berbuat banyak. Stop! Got the shot. Dengan perlahan Raven mencoba membujuk Jin, namun sayang sekali malah dialah yang harus tewas dengan sangat mengenaskan. Helping a friend in need. Setelah acara pemakaman selesai, Hank pun berdebat dan sangat marah kepada Charles karena menganggap bahwa ini semua adalah salahnya yang telah melibatkan Raven untuk menghadapi Jin. Face this, Charles. You need to face it. Come on, admit it to me right now. You have eyes and ears around the world to help you find mutants for this place. Beberapa hari setelah itu, Hank pun pergi ke sebuah kelompok mutan lain dengan pemimpinnya yaitu Eric atau biasa dipanggil dengan Magneto, si pengendali logam, untuk mengabarkan kematian Raven, yang mana Eric adalah sahabat baik Raven, dan tentu saja Eric sangat terpukul mendengar hal itu sehingga mereka berdua sepakat untuk membalaskan dendam dengan membunuh Jin. Sementara itu di tempat lain, Jin didatangi oleh si alien yang menghasut Jin untuk ikut bersamanya, di mana dia berjanji akan membantu Jin supaya bisa mengendalikan kekuatannya. Si alien pun menjelaskan bahwa yang terjadi di luar angkasa padanya bukanlah karena suar matahari, melainkan karena sebuah kekuatan kosmik murni yang sangat kuat dan mampu memberikan kehidupan pada alam semesta. Namun karena kekuatan yang terlalu besar itu malah terlalu berbahaya karena bisa menghancurkan apa saja yang disentuhnya, hingga kemudian para alien itu melihat fenomena yang terjadi pada Jin dan mengikutinya sampai ke planet bumi, sehingga bisa disimpulkan bahwa Jin mempunyai tubuh yang sangat kuat sampai-sampai bisa menahan kekuatan sebesar itu. There's been a sighting of the girl. Kembali lagi pada Eric yang baru saja mendapatkan kabar keberadaan Jin berkat kemampuan salah satu anak buahnya, untuk kemudian mereka pun langsung bergegas untuk membalaskan dendamnya. Sementara itu, Charles juga bisa dengan mudah menemukan keberadaan Jin, dan dengan cepat Kurt memindahkan mereka semua ke tempat yang dituju untuk menyelamatkannya. Ketegangan pun terjadi antara kelompok Eric dan Charles, di mana Eric bersikeras untuk membunuh Jin, dan tentu saja Charles tidak akan membiarkan hal itu sehingga pertarungan antar mutan pun tak terelakkan lagi. Tak banyak basa-basi, Eric pun langsung berupaya untuk membunuh Jin. Tapi sayang sekali Eric bukanlah lawan yang sebanding dengannya, sehingga Eric lah yang harus terpojok dan hampir mati di tangan Jin.
Charles pun berhasil masuk dan berusaha membujuk Jin untuk menghentikan semua ini. Namun yang terjadi malah Jin memaksa Charles yang kakinya lumpuh untuk berjalan menaiki tangga, dan itu terlihat sangat menyakitkan. Jin pun melihat ingatan masa lalu Charles yang di situ dia menemukan sebuah fakta bahwa ternyata ayahnya terpaksa menitipkan Jin pada Charles bukan semata-mata karena tak ingin mengurus Jin, melainkan karena dia takut tak bisa memberikan kasih sayang padanya, dan juga dia berharap supaya Charles bisa membimbing Jin agar bisa mengendalikan kekuatannya ke arah yang lebih benar. Dengan perlahan si alien menyerap kekuatan yang ada pada tubuh Jin, namun beruntung Scott datang tepat waktu dan langsung menembak si alien hingga terlempar keluar. Tak berselang lama datang para anggota militer yang langsung menangkap para mutan untuk diamankan ke suatu tempat karena telah dianggap menimbulkan kerusakan di kota. They're not mutants. Free us, you're going to need our help. Para mutan pun dibawa menggunakan kereta, namun si alien dan pasukannya datang menyerang demi bisa mendapatkan kekuatan yang ada pada tubuh Jin, di mana mereka ternyata berniat menggunakan kekuatan itu untuk bisa menguasai bumi. Dan pertempuran tak seimbang pun terjadi antara para militer melawan para alien, karena ternyata para alien itu sama sekali tidak mempan jika ditembakkan menggunakan senjata api, sehingga para anggota militer itulah yang harus tewas di tangan para alien. Salah satu dari mereka pun berinisiatif untuk membebaskan para mutan agar bisa membantu, di mana pada akhirnya Eric dan Charles sepakat untuk bekerja sama dalam melawan para alien tersebut. Dengan sekuat tenaga, para mutan itu berusaha menahan serangan para alien, sementara Charles akan berusaha membangunkan Jin, hingga pada akhirnya Jin pun sadar bahwa selama ini apa yang dilakukan Charles bukanlah semata-mata hanya ingin memanfaatkan kekuatannya, melainkan karena dia sangat menyayangi Jin. Jin pun tersadar dan dengan kekuatannya dia bisa membawa semua orang keluar dari sana. Namun para alien itu masih saja berdatangan, tapi tentu saja mereka bukan tandingan Jin, karena Jin bisa menghancurkan mereka semua dengan sangat mudah tanpa kesulitan sedikit pun. Si ketua alien pun kembali berusaha menyerap kekuatan dari tubuh Jin, namun dengan senang hati Jin malah memberikan kekuatan itu, dan karena dia sadar bahwa kekuatan itu terlalu berbahaya dan terlalu besar jika berada di bumi, maka dari itu Jin membawa si alien terbang hingga keluar angkasa. Lalu tiba-tiba ya, energi itu pun meledak dengan sangat dahsyat dan bisa dipastikan bahwa si alien mati dalam ledakan tersebut. Namun entah bagaimana nasib Jin, apakah dengan kekuatannya dia bisa selamat atau tidak dari ledakan tersebut. I know who I am now. Pada akhirnya sekolah Charles pun berubah nama menjadi Jean Grey School untuk mengenang Jin yang telah dianggap gugur dalam pertempuran tersebut. Tamat. Baik, secara keseluruhan alur ceritanya memang sangat menarik, meskipun menurut saya pribadi lebih seru alur cerita film X-Men Days Future Past dan juga X-Men Apocalypse, tapi itu hanya pendapat pribadi saya. Dan mungkin segini saja untuk rangkuman alur cerita film X-Men Dark Phoenix. Semoga Anda terhibur. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.